dulu kepada penasihat hukum. Untuk softwarenya bisa diambil ke sini ya. Silakan. Terima kasih. Saking yang mulia, nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 154 garing IATSM garing IUH titik 2 garing 06 2025 tanggal 5 Juni 2025 atas nama terdakwa Nikita Mirzani kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 362 garing Sus garing 2025 garing PN Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hormat sehubungan dengan adanya surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 154 dan seterusnya atas nama terdakwa Nikita Mirzani, tempat tanggal lahir dan seterusnya kami anggap terbacakan. Dalam nota keberatan eksepsi ini diwakili oleh penasihat hukumnya Dr. Fahmi Bahmin SK.MH, Usman SK.MA, Gali Rakasiwi SK, Humaira Bahmin SK, para advokat dan seterusnya. Saya langsung ke pendahuluan yang mulia pada halaman 2. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan para pengunjung sidang yang kami hormati. Kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani memulai nota keberatan eksepsi ini bukan dengan sederet argumentasi hukum, melainkan dengan sepenggal harapan. Semoga keadilan hari ini tidak hanya berbicara lewat aturan yang kaku, tetapi juga melalui nurani yang hidup dari hati yang terbuka. Karena hukum sejatinya bukan hanya soal bunyi pasal, tetapi juga tentang rasa keadilan yang dirasakan oleh manusia yang duduk di hadapan majelis hakim yang mulia, yakni terdakwa Nikita Mirzani. Kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani juga akan membuka nota keberatan atau eksepsi dalam perkara ini dengan menyampaikan ayat-ayat suci yang terkandung dalam Al-Quran tentang kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 6, Al-Maidah ayat 8 dan surah As-Sad ayat 26 berfirman yang artinya Al-Quran surah Al-An'am ayat 6, sesungguhnya sholatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah pencipta alam semesta, tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Surat Al-Maidah ayat 8, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap satu kaum atau golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala yang kamu kerjakan dan lakukan. Surat Al-Sad, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan sebagai siapa? Pemimpin penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia secara adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang berat disebabkan karena mereka melupakan hari perhitungan. Kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani telah membuka pembacaan nota keberatan eksepsi ini dengan mengutip ayat suci Al-Quran masing-masing surat Al-An'am ayat 6, surat Al-Maidah ayat 8 dan surat As-Sad ayat 26. Surat yang pertama merupakan pedoman dan landasan atas seluruh aktivitas hidup kita umat muslim selaku manusia yang hidup di muka bumi, dan surat berikutnya adalah merupakan kewajiban manusia selaku makhluk hidup untuk berbuat adil serta menegakkan keadilan dan kebenaran, baik kebenaran dan keadilan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kalimat yang terdapat dalam ayat suci Al-Quran sebagaimana tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani kutip di atas diharapkan bisa menjadi pedoman bagi kita semua, termasuk bagi terdakwa Nikita Mirzani akan bisa menghadapi cobaan ini dengan tenang dan tabah, serta dengan harapan
agar majelis hakim yang mulia bisa melihat permasalahan hukum ini secara adil, arif dan penuh dengan kecermatan serta ketelitian, karena nasib dan masa depan terdakwa Nikita Mirzani dipertaruhkan dalam persidangan yang sakral ini. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan para penuntung sidang yang kami hormati, setelah kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara 154 dan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 24 Juni 2025, maka izinkanlah kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan nota-nota eksepsi terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa surat dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman dasar bagi putusan hakim. Sebagai dasar dari keseluruhan proses pidana, surat dakwaan selain harus membuat syarat formil dan material seperti yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 24, juga harus disusun, dirumuskan secara lengkap, jelas dan tepat dalam menguraikan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa sesuai rumusan delik yang mengancam perbuatan itu dengan hukuman pidana. Bahwa dalam surat dakwaan tidak boleh melupakan salah satu daripada unsur-unsur dari delik tindak pidana yang didakwakan, karena kelupaan mencantumkan salah satu unsur saja dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum, seperti yang diterapkan dalam pasal 143 ayat 3